Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti kita akan sharing diskusi terkait dengan pengelolaan kinerja untuk kepala sekolah dan pengawas, ya. Harapan dari Bapak Dirjen, Bapak Iwan Sarir, dan juga Bapak Direktur yang lainnya, Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, ASN, secara keseluruhan, diharapkan 100% semua guru kepala sekolah status ASN melaksanakan pengelolaan kinerja dari perencanaan, pelaksanaan, sampai ke penilaian nantinya menggunakan pengelolaan kinerja di PMM ini, ya. Monggo pesan ini nanti kita tindak lanjuti bersama, tentu dengan segala dinamika yang ada. Ini adalah link-link kita, ya, alamat website Bapak Ibu untuk dapat memahami pengelolaan kinerja secara penuh. Saya share di chat Bapak Ibu. Secara umum ada di Linktree pengelolaan kinerja PMM. Nah, khusus untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah, ini ada di Linktree pengelolaan kinerja untuk kepala sekolah. Oke, di sini nggih. Ini alamat untuk yang pengelolaan kinerja kepala sekolah. Di sini bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah pengawas yang memang perlu keyakinan kembali terkait dengan pelaksanaan kinerja kepala sekolah, ini Bapak Ibu saya lanjutkan, ya. Kameranya off aja Bu, kan? Tadi sampai... biar lebih lancar kameranya di off aja, enggak apa-apa Bu. Oke, saya off-kan ya. Iya. Nah, tadi sampai sini ya, bahwa di link ini ada panduan teknis untuk pengelolaan kinerja kepala sekolah, kemudian panduan teknis untuk pengelolaan kinerja kepala sekolah ini nanti untuk atasan, baik itu pengawas maupun dari dinas, insya Allah nanti akan kami simulasikan ya, bagaimana cara pengisiannya. Kemudian ada panduan substansi, panduan simtendik. Ini simtendik ini dipakai oleh operator tendik, ya Bapak Ibu. Jadi operator simtendik di masing-masing kabupaten kota, dinas dan juga dinas provinsi perlu dulu untuk membuat plotting tim kerja. Jadi di sana pengawas siapa akan melakukan pembinaan sekolah mana saja gitu ya. Nah, nanti dari SK tersebut kemudian akan diunggah dan oleh tim PMM nanti akan disesuaikan, maka masing-masing tim kerja tadi bisa mengakses atau nantinya bisa masuk ke PMM untuk melakukan penilaian kepada kepala sekolah binaannya masing-masing, ya. Jadi kalau di PMM Bapak Ibu Kepala Sekolah di sana ada notifikasi data atasan belum ditemukan, itu artinya bahwa dinas belum melakukan plotting tim kerja. Nah, ini nanti monggo segera saja tim dinas untuk membuat plotting tim kerjanya. Kemudian bagi operator simtendik yang memerlukan contoh SK kepala dinas terkait dengan tim kerja, ya, monggo nanti bisa mengambil di ini ya, mengambil template contoh SK ini, ya, template contoh SK. Kemudian Bapak Ibu ada pusat informasi di mana di sini nanti kita bisa mengakses, ya, bisa mengakses informasi-informasi yang kita perlukan. Jadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, sebelum bertanya ke pengawas atau ke dinas atau ke kami gitu ya, Bapak Ibu bisa menanyakan di pusat bantuan ini. Insya Allah artikel-artikel di situ sudah
sangat membantu gitu nggih Bapak Ibu. Oke. Baik, saya akan mulai dari panduan substansi dulu Bapak Ibu ya. Dari link tree yang pengelolaan kepala sekolah tadi ya. Terkait panduan substansi. Nanti jika ada yang tanya bahannya mana, nah saya tidak akan memberikan paparan kalau yang dari link tree ini. Bapak Ibu bisa mendownload sendiri. Mengapa? Karena isi dari panduan ini disesuaikan secara periodik gitu ya Bapak Ibu. Disesuaikan secara periodik sehingga kalau saya paparannya file dari saya, jika ada update itu nanti tidak ada updatean. Tapi kalau Bapak Ibu mengambilnya dari link tree ini, dari panduan substansi, ketika Bapak Ibu akan kembali, insya Allah jika ada perubahan itu sudah disesuaikan oleh tim PMM pusat, ya Bapak Ibu. Nah, saya mulai terkait dengan panduan ini. Sebenarnya tools atau bahan-bahan untuk kita melakukan sosialisasi, untuk kita belajar itu sudah disediakan oleh tim PMM. Tinggal kita melonggar-longgarkan waktu untuk mempelajarinya. Baik, di sini Bapak Ibu untuk kepala sekolah, pengawas, dan dinas pendidikan. Nah, mengapa transformasi pengelolaan kinerja? Ini sekaligus mereview kembali gitu ya, dari apa yang sudah sebelumnya juga pernah kita sampaikan. Yang pertama terkait transformasi pengelolaan ASN, ya, ini terkait dengan Kemenpan RB melalui transformasi pengelolaan kinerja, yaitu terkait pengelolaan kinerja pegawai ASN, Permenpan RB nomor 6 tahun 22, kemudian juga Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 terkait jabatan fungsional. Nah, harapan dengan adanya transformasi pengelolaan kepala sekolah ini bagi pegawai nantinya dapat menggunakan pengelolaan kinerja ini mulai dari melaksanakan, dan juga meningkatkan kinerja sesuai dengan ekspektasi pimpinan. Selanjutnya, bagi pimpinan ini sebagai alat dalam mengelola kinerja pegawai secara individu dan kolektif agar bisa berdaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Selain itu, bagi pemerintah daerah sebagai alat dalam mengelola kinerja seluruh unit untuk mencapai tujuan dan sasaran pemerintah daerah. Nah, transformasi pembelajaran, ya, semua pegawai mendapatkan pengakuan kinerjanya yang menunjang transformasi pembelajaran untuk mewujudkan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Nah, sebelum ada transformasi ini, ya, Bapak Ibu ketika akan mengajukan angka kredit gitu ya, Bapak Ibu perlu menyiapkan sejumlah berkas administrasi. Kemudian juga penilai Bapak Ibu belum tentu mengenal secara langsung Bapak Ibu. Ya, nah, harapannya melalui transformasi ini kita tidak terbebani secara administrasi karena melalui pengelolaan kinerja ini nantinya dokumen-dokumen penilaian kita sudah tersedia di aplikasi pengelolaan kinerja tersebut. Kemudian untuk penilaiannya sendiri adalah yang sehari-harinya kita kenal, yang mengenal kita secara langsung, di mana guru akan dinilai secara langsung oleh kepala sekolah, dan kepala sekolah juga akan dinilai oleh tim kerja dinas, dalam hal ini diwakili oleh pengawas pembina masing-masing. Kemudian Bapak Ibu juga dimerdekakan dalam memilih indikator yang relevan, yang ini akan terkait dengan
eh, rapot pendidikan Bapak Ibu, indikator mana yang akan berpengaruh terhadap peningkatan rapot pendidikan Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Kemudian harapannya juga dengan adanya transformasi ini, Bapak Ibu merdeka untuk unjuk kinerja sehingga berdampak positif terhadap peningkatan tadi, peningkatan kualitas di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Karena guru ketika membuat kinerjanya pun juga disesuaikan dengan rapot pendidikan untuk perbaikan pembelajaran di kelas. Dan kepala sekolah juga demikian terkait dengan perbaikan manajemen sekolah tersebut bagaimana, ya. Nah, harapannya Bapak Ibu dengan adanya pengelolaan kinerja ini, Bapak Ibu di dalam melakukan perbaikan-perbaikan tadi juga berdampak langsung, ya, berdampak langsung kepada siswa yaitu oleh guru dan berdampak langsung terhadap perbaikan di sekolah tersebut di mana ini kinerjanya dilakukan oleh kepala sekolah tadi, sehingga dari kinerja yang Bapak Ibu lakukan harapannya berdampak terhadap kualitas kinerja Bapak Ibu. Kita juga dulu sudah mendapatkan surat edaran bersama dari Kepala BKN dan juga Menteri Pendidikan Nasional nomor 17 tahun 2023 dan nomor 9 tahun 2023 ya, terkait dengan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah status ASN. Harapannya dilakukan di pengelolaan kinerja ini. Adapun di e-kinerja, data di e-kinerja nanti oleh tim PMM pusat akan dialirkan ke e-kinerja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuat pengelolaan kinerja di e-kinerja BKN, tetapi cukup di pengelolaan kinerja PMM ini untuk kepala sekolah dan guru. Nah, nanti data di pengelolaan kinerja PMM akan diarahkan ke pengelolaan yang ada di BKN. Jadi tidak perlu mensinkronkan sendiri, nanti akan disinkronkan oleh tim PMM pusat. Kemudian Bapak Ibu, adapun kepala sekolah di kinerja BKN, di sana Bapak Ibu yang dilakukan adalah menyetujui dan menilai kinerja atau RHK SKP yang dibuat oleh non-guru. Jadi kalau non-guru mungkin di tempat Bapak Ibu masih ada laboratorium, pustakawan, TU, atau ASN lainnya selain guru, maka mereka tetap mengerjakannya di kinerja BKN. Sedangkan khusus untuk guru dan kepala sekolah mengerjakannya di pengelolaan kinerja PMM ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk pengisian pengelolaan kinerja, di mana Bapak Ibu juga diharapkan melakukan pengembangan kompetensi, itu diatur di dalam Perdirjen 7607. Bapak Ibu diharapkan di dalam masing-masing periode penilaian 6 bulan dapat melakukan pengembangan kompetensi untuk 32 poin kegiatan. Kegiatan-kegiatan juga sudah disediakan di Perdirjen tersebut. Nah, di sini di dalam pelaksanaannya atasan kepala sekolah, dalam hal ini kepala dinas pendidikan, maka perlu membuat tim kerja. Jika tanpa tim kerja, bisa kita bayangkan sejumlah kepala sekolah semua jenjang, untuk yang jenjang dasar menengah ya, PAUD, SD, SMP, jika semuanya langsung oleh kepala dinas pendidikan. Sementara kepala dinas pendidikan sendiri juga sudah cukup banyak tanggung jawab dan pekerjaan. Maka untuk melakukan penilaian ini perlu kepala dinas membuat tim kerja, di mana tim kerja yang dimaksud di situ adalah
pengawas pembina masing-masing sekolah. Nggih, saya skip nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri. Nah, ini alurnya Bapak Ibu. Tahap pertama dalam proses pengelolaan kinerja kepala sekolah adalah plotting tim kerja dan konfirmasi akun belajar ID di website Simtendik. Ini yang melakukan adalah operator Simtendik masing-masing dinas provinsi, kabupaten, kota. Kemudian Dinas Pendidikan melakukan plotting tim kerja di Simtendik untuk menentukan penilai pengelolaan kinerja kepala sekolah. Pertama adalah tadi setelah melakukan plotting tim kerja, selanjutnya dinas mengunduh tim kerja, ya. Kemudian tim kerja mendapatkan akun belajar ID di Simtendik dan menggunakan akun untuk mengakses PMM. Kemudian tahap selanjutnya sesudah plotting, konfirmasi akun belajar ID adalah pemantauan kinerja, yaitu merencanakan dan melakukan observasi. Di sini, kepala sekolah dan pengawas sekolah berdialog untuk merencanakan observasi kinerjanya. Dulu ketika guru akan melakukan observasi, kapan siap diobservasi, maka berdialog dengan kepala sekolah atau tim kerja yang dibuat oleh sekolah. Nah, selanjutnya di sini nanti kepala sekolah akan berkomunikasi dengan pengawas kapan akan melakukan observasi. Kemudian sesuai dengan waktu yang sudah dijanjikan, pengawas mengobservasi kepala sekolah ketika melakukan praktek kinerja dan mencatat di form observasi. Atau ini juga jika Bapak Ibu pengawas langsung akan mengisikan di aplikasi pengelolaan kinerja juga monggo silakan. Tapi yang jelas pengisiannya jangan ditunda terlalu lama karena di sana kepala sekolah akan melanjutkan dengan isian selanjutnya. Dia akan melakukan tindak lanjut dan juga refleksi tindak lanjutnya. Selanjutnya kepala dinas ini belum terlibat secara langsung, tetapi dapat memantau prosentase kepala sekolah yang telah melakukan observasi. Nah, tahap selanjutnya adalah pembinaan kinerja, pelaksanaan diskusi, dan refleksi tindak lanjut. Di sini, kepala sekolah dan pengawas sekolah merefleksikan observasi kelas, lalu berdialog untuk merencanakan tindak lanjut. Pengawas sekolah mengamati dan mencatat di form tindak lanjut. Kemudian pengawas sekolah melakukan tindak lanjut dengan cara melaksanakan pengembangan kompetensi di dalam dan atau luar PMM. Kemudian di sini kepala sekolah melakukan tindak lanjut, melakukan tindak lanjut dengan cara melaksanakan pengembangan kompetensi di dalam dan atau luar PMM. Untuk pengembangan kompetensi di sini tidak harus di PMM, tapi boleh di luar PMM, ya. Tidak harus di komunitas belajar yang sudah terdaftar di PMM. Komunitas belajar di sekolah pun juga monggo silahkan. Kemudian sesudah tindak lanjut tersebut, kepala sekolah dan pengawas merefleksikan tindak lanjut, lalu pengawas mengamati dan mencatat di form observasi. Selanjutnya adalah tahap penilaian dan penentuan rekomendasi predikat kinerja kepala sekolah. Pengawas sekolah melakukan penilaian hasil kerja dan perilaku kerja hingga muncul rekomendasi predikat kinerja kepala sekolah. Selanjutnya, pengawas mengirimkan rekomendasi predikat kinerja kepala sekolah kepada kepala dinas. Nah, di sini kepala dinas dapat menyetujui atau mengubah rekomendasi predikat kinerja kepala sekolah. Jadi, nilai final itu tetap ada di kepala dinas, ya. Pengawas di sini hanya membuat rekomendasi predikat kinerjanya.
rekomendasi tersebut tentunya juga berdasarkan hasil rekap penilaian semua Bapak Ibu Kepala Sekolah selama melaksanakan kinerja. Insya Allah nanti akan kita praktekkan, ya. Kemudian pengelolaan kinerja kepala sekolah, ini contoh kasus ya Bapak Ibu. Pak Sultan sebagai kepala dinas pendidikan khawatir karena melihat rapot pendidikan satuan pendidikan di daerahnya rendah. Kemudian kepala dinas melalui pengawas ya berdiskusi dengan pengawas menyampaikan kepada kepala sekolah binaan, kepada pengawas kemudian menyampaikan kepada kepala sekolah untuk menyampaikan hasil dari rapot pendidikan tersebut. Kemudian di sini kepala sekolah mengamati rapot pendidikan, kemudian mencermati indikator subindikator yang memungkinkan yang akan diambil sebagai indikator kinerja pada periode penilaian tersebut. Nah, kemudian secara jangka panjang pemantauan dan pembinaan dari pengawas dapat mendorong kualitas pembelajaran guru secara bertahap yang kemudian dapat berdampak pada peserta didik dan juga rapat pendidikan di daerah sasarannya. Sehingga harapannya kinerja Bapak Ibu tadi dengan dasar rapot pendidikan harapannya secara kontinu ya dari periode penilaian ke penilaian berdampak nantinya terhadap kualitas pembelajaran di kelas, kualitas pembelajaran di sekolah, kualitas sekolah yang harapannya nanti juga akan berdampak pada hasil rapot pendidikan di wilayahnya masing-masing. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan tahap persiapan dan melakukan observasi, tujuan dari kegiatan ini adalah pengawas dapat mengidentifikasi kemampuan awal, bukan untuk menilai kinerja. Jadi, pada saat kegiatan observasi tersebut, itu bukan bagian inti dari penilaian, tetapi itu bagian dari kondisi awal bagaimana Bapak Ibu Kepala Sekolah dapat mengidentifikasi, gitu ya, dapat melakukan kinerja, ya. Sebagai contoh di sini, Kepala Sekolah dan pengawas akan menyepakati bagaimana observasi kinerja akan dilakukan. Di antaranya dengan menyepakati target perilaku observasi. Kalau ini nanti Bapak Ibu memilih target perilaku dari 3 yang ada. Sama seperti guru ya, masing-masing indikator yang sudah Bapak Ibu Kepala Sekolah pilih, nanti akan ada 3 target perilaku. Kalau terkait target kinerjanya, ini kepala sekolah sudah tidak bisa mendiskusikan dengan pengawas karena Bapak Ibu melakukan perencanaan ini kan sudah dulu di bulan Januari, dan untuk kinerja pilihan Bapak Ibu begitu kumpulkan kan juga sudah tidak bisa terlihat kembali, gitu ya. Kemudian agar tidak memberatkan kepala sekolah dan pengawas, kepala sekolah tidak harus memilih seluruh target perilaku. Cukup memilih 1 atau 2 target yang dirasa relevan untuk ditingkatkan. Jadi sama seperti guru, masing-masing perilaku Bapak Ibu memilih 3 perilaku yang ada. Boleh 1, boleh 2, boleh ketiganya. Kalau memang dirasa Bapak Ibu Kepala Sekolah mampu untuk melakukan 3 target perilaku sekaligus, monggo silakan. Tapi kalau mampunya baru 1 atau 2 target, juga nggak apa-apa, 1 atau 2 tersebut. Kemudian yang perlu digarisbawahi, observasi kinerja ini proses pengamatan untuk memahami kinerja, bukan sebagai penilaian. Ini nggih. Kemudian, ketika observasi kinerja kepala sekolah melakukan praktek kinerja sambil diamati oleh pengawas. Pengawas mencatat, tapi tidak ada penilaian yang dilakukan di tahap ini.
Selanjutnya, di akhir sesi, pengawas memiliki gambaran lebih jelas terhadap apa praktek kinerja kepala sekolah yang perlu ditingkatkan. Dinas belum terlibat secara langsung, tapi dapat memantau persentase kepala sekolah yang melakukan rencana observasi. Selanjutnya adalah pelaksanaan diskusi dan refleksi tindak lanjut. Tujuan kegiatan menilai kualitas refleksi untuk menentukan upaya perbaikan berdasarkan temuan baseline, lalu melakukan upaya peningkatan kinerja berdasarkan refleksi. Nah, di sini Bapak Ibu sebagai poin pentingnya, Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa nggak melakukan refleksi berdasarkan yang Bapak Ibu lakukan di tahap observasi tersebut? Bisa nggak menyadari apa kelebihannya, apa kekurangannya, kemudian belum optimalnya di mana, cara mengatasinya seperti apa? Nah, sebenarnya poin pentingnya itu di sini, gitu ya. Kemudian sebagai contoh di sini, pengawas telah melihat kepala sekolah eh, bagus, tapi bisa meningkatkan ya di bagian yang lain. Tapi ingin mendengar pandangan kepala sekolah seperti apa ya. Kepala sekolahnya jujur nih Bapak Ibu, grogi karena diawasi oleh pengawas. Kemudian ada juga kesulitan ketika melakukan memandu guru untuk melakukan refleksi dan selanjutnya. Nanti detailnya akan saya praktekkan pada saat simulasi. Kemudian kepala sekolah dan pengawas berdialog untuk merefleksikan observasi kelas. Pengawas menyampaikan catatan observasi dari sudut pandang dan kepala sekolah menyampaikan opininya. Selanjutnya, kepala sekolah merencanakan tindak lanjut dengan menentukan pengembangan kompetensi di luar atau di PMM. Pengawas bertugas memantik dialog dan mengamati bagaimana proses refleksi kepala sekolah. Sebagai tindak lanjut, kepala sekolah melakukan pengembangan kompetensi di dalam atau luar PMM. Selanjutnya, kepala sekolah dan pengawas berdialog untuk merefleksikan tindak lanjut. Kepala sekolah menceritakan apa yang ia pelajari dan apa yang masih menjadi kendala. Pengawas bertugas memantik dialog dan mengamati bagaimana proses refleksi kepala sekolah. Tahap selanjutnya adalah penentuan dan penilaian dan penentuan rekomendasi predikat kinerja. Harapannya akhir Mei ya, atau mudah-mudahan masih bisa diperpanjang sampai Juni. Kegiatan penilaian dan penentuan rekomendasi ini sudah selesai Bapak Ibu lakukan. Terutama prioritasnya itu observasi tadi Bapak Ibu. Harapannya akhir Mei observasi itu sudah selesai dilakukan. Mengapa? Karena setelah observasi, kemudian pengawas menginputkan hasil observasi tadi, kepala sekolah masih akan melanjutkan kegiatan selanjutnya, yaitu melakukan refleksi, umpan balik, tindak lanjut, dan pengawas juga masih melakukan tindak lanjut penilaian. Sehingga harapannya bulan Juni semua guru sudah selesai dinilai oleh kepala sekolah, semua kepala sekolah juga sudah selesai dinilai oleh pengawas pembina masing-masing. Nah, tujuan dari penilaian dan penentuan rekomendasi ini adalah untuk menilai kualitas refleksi dan perbaikan praktek dibandingkan dengan kemampuan awal siklus. Ada nggak perbaikannya? Ada nggak progresnya? Ada bagian apa saja yang telah berubah dibandingkan dulu ketika dilakukan observasi. Nah, berdasarkan catatan refleksi, di tahap 2, tahap observasi, pengawas akan melakukan penilaian terhadap upaya refleksi, upaya belajar, dan upaya perubahan praktek. Jadi untuk pelaksanaan observasi tadi sebagai identifikasi kemampuan awal kepala sekolah, adapun pada saat refleksi ini, pengawas akan menilai dari 3 hal ini, yaitu kemampuan kemampuan kepala sekolah melakukan refleksi, kemampuan kepala sekolah
melakukan upaya belajar perbaikan dan kemampuan kepala sekolah melakukan perubahan praktek. Ketiga variabel tersebut akan menghasilkan rating hasil kerja, yang ini nanti akan menentukan rekomendasi predikat kinerja kepala sekolah. Kemudian, pengawas melakukan penilaian terhadap perilaku kerja selama 6 bulan terakhir. Perilaku kerjanya ya, di mana ada berakhlak, ya. Nah, itu juga akan dinilai kejujurannya Bapak Ibu, loyalitas Bapak Ibu, dan lain-lain. Nanti kita cermati poin-poinnya. Kemudian sesudah itu, Bapak Ibu melakukan hasil rating kerja dari 3 upaya tadi, yaitu refleksi, belajar, dan perubahan praktek, dan juga melakukan rating perilaku kerja, apakah di bawah ekspektasi, memenuhi ekspektasi, ataukah di atas ekspektasi. Selanjutnya, kedua rating ini akan menentukan ya rekomendasi predikat kinerja Bapak Ibu kepala sekolah. Ini ya Bapak Ibu. Lanjut. Ya, saya lanjutkan. Kemudian final ya, sesudah muncul rekomendasi tadi, mengirimkan rekomendasi ke kepala dinas. Saat ini belum, kalau kemarin saya simulasi terakhir belum muncul klik kirim ke kepala dinas. Tetapi sesudah ada menu itu tadi, maka kepala dinas dapat mengubah atau menyetujui rekomendasi predikat dari yang dibuat oleh pengawas tadi. Jadi penilai tidak dapat langsung mengubah rekomendasi predikat kerja. Maka dari itu ada rating untuk penilai melakukan perubahan rekomendasi predikat kinerja. Ya, yang dapat melakukan nilai final, menfinalkan nilai itu nanti tetap si kepala dinas. Nah, ini sekedar review kembali. Ini sudah sering juga ketika webinar pengelolaan kinerja kami sampaikan bahwa variabel dari pengelolaan kinerja itu ada praktek kinerja. Nah, ini nanti dinilai Bapak Ibu. Penilaiannya itu bukan pada saat observasi, tetapi observasi itu sebagai identifikasi kemampuan awal. Adapun penilaian itu melalui upaya refleksi, upaya belajar, dan upaya perubahan praktek. Kemudian pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi di sini dalam satu periode penilaian, Bapak Ibu cukup minimal mengumpulkan 32 poin. Dan ini bukan dinilai, tetapi sebagai pertimbangan nilai. Kemudian perilaku kerja, ini akan dinilai. Dokumen akuntabilitas, ini Bapak Ibu kumpulkan. Karena jika tidak terkumpul, maka predikat nilai Bapak Ibu nanti tidak akan muncul, ya. Nah, saya skip ya. Ada beberapa indikator ya. Kalau kita lihat dimensi rapot pendidikan yang diterjemahkan untuk ke indikator observasi kinerja kepala sekolah, ini adalah dimensi rapot untuk kepemimpinan pembelajaran. Dalam hal ini, kepala sekolah melakukan kepemimpinan pembelajaran untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, dari dimensi rapot ini ada 3 aspek. Visi misi satuan pendidikan, pengelolaan kurikulum satuan pendidikan, dukungan untuk refleksi guru. Nah, adapun untuk aspek visi misi satuan pendidikan, ini ada 3 indikator kerja. Presentasi visi misi sekolah, presentasi program sekolah, presentasi program praktek baik kepemimpinan pembelajaran. Kemudian untuk pengelolaan kurikulum satuan pendidikan, ini ada memandu perencanaan pembelajaran,
refleksi pengelolaan kurikulum sekolah. Dan untuk dukungan untuk refleksi guru, ini ada indikator aktivasi kegiatan POMBEL, siklus peningkatan kualitas praktek pembelajaran, dan refleksi program pengembangan kompetensi guru. Nih ya. Nah, Bapak Ibu, kepala sekolah cukup mengambil satu indikator saja. Ya. Cukup mengambil satu indikator saja selama periode penilaian. Ya. Jadi ke-8 ini kita pilih mana satu di antara 8 yang menurut Bapak Ibu mungkin dilakukan, mampu tercapai selama periode penilaian. Ya. Saya lanjutkan, ini beberapa hal-hal yang masih menjadi miskonsepsi terkait tujuan observasi. Ya. Penjelasannya, tujuan dari observasi praktek kinerja adalah menemukan baseline untuk mengetahui kemampuan awal pada indikator yang dipilih, bukan untuk dinilai. Selanjutnya, faktanya tujuannya adalah mengetahui kemampuan awal dari kepala sekolah tersebut. Ya, kemampuan awal dari kepala sekolah. Setelah observasi praktek kinerja, saya mengetahui kemampuan awal saya sehingga saya bisa menindaklanjuti kemampuan yang masih membutuhkan peningkatan apa saja, ya. Nah, miskonsepsi yang terjadi, tujuan dari observasi ini adalah untuk penilaian, sehingga setelah observasi praktek kinerja, predikatnya apa, baik atau sangat baik, gitu ya. Kemudian langsung mendapatkan angka kredit sekian-sekian. Nah, ini miskonsepsi yang terjadi. Kemudian penjelasan selanjutnya, hal yang perlu diobservasi dan diberikan catatan oleh pejabat penilai tim kerjanya hanya terkait target perilaku yang dipilih pegawai. Fakta, mengobservasi target perilaku. Ya, saat observasi kinerja pada indikator komunikasi, visi, dan misi, saya fokus mengobservasi target perilaku pegawai, yaitu. Jadi masing-masing indikator tadi akan diberikan 3 target. Bapak Ibu cukup fokus 1 atau 2 sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Nah, miskonsepsinya saat observasi kinerja pada indikator yang dipilih, Bapak Ibu juga mengaitkan dengan kemampuan selain dari indikator tersebut. Jadi kalau ada indikator di situ, indikator komunikasi, visi, dan misi, perlu mengecek kesempurnaan seperti kecanggihan teknologi yang digunakan pegawai, backdrop kegiatan, dan lain-lain. Nah, ini nggak perlu. Jadi kita hanya fokus pada target perilaku yang dipilih oleh kepala sekolah. Kemudian hal lainnya, untuk pelaksanaan pengelolaan kinerja kepala sekolah di periode semester 1 diberlakukan pilihan mekanisme observasi praktek kinerja yang dipilih sesuai kebutuhan kondisi dan kesepakatan antara pegawai dan penilai yang terlibat. Faktanya, daerah terkendala memiliki pilihan dalam melakukan observasi. Misalnya jadwal, gitu ya. Saya menemukan jadwal yang cocok dengan agenda pertemuan orang tua siswa di sekolah, namun penilai saya berhalangan hadir. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa pilihan Bapak Ibu dalam melakukan observasi ini. Bisa observasi langsung, ini dalam artian tatap muka, kepala sekolah melakukan praktek kinerjanya, pengawas hadir untuk melakukan observasi, atau secara daring, pengawas dapat memberikan link Zoom atau Jimit untuk melakukan observasi daring atau catatan mandiri.
di mana kepala sekolah diberi kewenangan untuk melakukan penilaian diri dan nanti dikirimkan kepada pengawas untuk dikonfirmasi sesuai dengan bukti yang diberikan. Bisa diberikan video rekaman atau foto gitu ya untuk konfirmasi. Kemudian miskonsepsi pada bagian ini, daerah terkendala dipaksa observasi tatap muka sehingga daerah harus memberikan anggaran. Nah, ini tidak perlu karena tadi ada beberapa pilihan cara melakukan observasi. Kemudian dari segi durasi, selama target perilaku yang dipilih sudah dipraktekkan dan catatan penilai sudah dibuat, maka durasi observasi bisa disesuaikan dan disepakati antara pejabat penilai dan pegawai. Dalam pelaksanaan observasi sebenarnya Bapak Ibu cukup meluangkan waktu 20-30 menit untuk pelaksanaan observasi tersebut. Tidak harus sampai menghabiskan 1 hari penuh gitu ya, atau ya 2-3 jam itu sudah cukup lama. Adapun pada saat observasi itu sendiri sebenarnya 20-30 menit ini oleh tim pusat sudah dirasa cukup. Nah, ini tadi pilihan yang saya sampaikan ya, ada observasi langsung, tidak langsung, dan catatan mandiri. Di sini diberikan form catatan mandiri jika terpaksa kepala sekolah menilai dirinya sendiri yang akan disetorkan kepada pengawas. Namun demikian tentunya masing-masing pilihan ini ada kelebihan kekurangan. Nah, monggo silakan masing-masing pengawas dengan kepala sekolah mencermati pilihan mana yang memungkinkan sehingga tidak akan ada alasan tidak dilakukan penilaian kinerja, gitu ya. Karena dari tim PMM pusat sendiri sudah diberikan beberapa alternatif bagaimana cara melakukan penilaiannya. Kemudian Bapak Ibu, ini contoh implementasi ya, tahap pelaksanaan, diskusi persiapan, ini Bapak Ibu janjian cukup dengan WA atau telepon, kemudian observasi praktek. Ini saya berikan contoh konkret. Tentunya Bapak Ibu kepala pengawas ini kan memiliki grup WA dengan kepala sekolah binaannya masing-masing ya. Nah, bisa dibuat janjian kapan siapa sehingga ini meminimalisir terjadi tumbuhan jadwal gitu ya. Bapak Ibu punya sekolah binaan berapa, kemudian akan melakukan observasi kapan saja. Syukur-syukur sekolah binaannya itu relatif berdekatan sehingga dalam 1 hari Bapak Ibu bisa ke 1-2 sekolah. Karena kalau kita melihat hari efektif di bulan Mei ini banyak terpotong cuti bersama ya, ada libur cuti bersama, sehingga untuk kepala sekolah yang memiliki sekolah binaan lebih dari 10 misalnya mungkin juga cukup kesulitan untuk menjadwalkan. Tapi dengan tadi arahan dalam satu pelaksanaan observasi 20-30 menit dirasa cukup, dan sekolah Bapak Ibu jaraknya juga berdekatan, atau jika tidak memungkinkan Bapak Ibu juga bisa melakukan melalui daring atau dengan catatan mandiri tadi. Kemudian diskusi tindak lanjut ini juga bisa Bapak Ibu lakukan melalui WA group atau Zoom atau Jmeet gitu ya. Selanjutnya upaya tindak lanjut ini juga Bapak Ibu diskusikan dengan kepala sekolah dan refleksi tindak lanjutnya. Pengembangan kompetensi ini Bapak Ibu kepala sekolah sudah bisa lakukan sejak bulan Januari lalu. Bahkan kegiatan dari bulan Januari 2023 pun Bapak Ibu juga boleh melampirkan sebagai kegiatan di tahun ini, khusus semester 1 ini, ya. Kemudian dokumen akuntabilitas dan perilaku kerja ya, nanti akan diamati ini. Nah, perilaku kerja tadi yang akan diamati selama 1 semester ini adalah berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif.
Nah, untuk penilaian terkait dengan kinerja, perilaku kinerja ini Bapak Ibu dari 7 aspek tadi, maka ratingnya adalah sesuai ekspektasi, di atas ekspektasi, ataukah di bawah ekspektasi. Bagaimana Bapak Ibu mengamati perilaku kepala sekolah binaan sekolah Bapak Ibu pengawas masing-masing. Ya, baik, sepertinya ini waktunya sudah cukup mepet, nggih, Bapak Ibu. Saya akan melanjutkan dengan simulasi, tetapi di sini saya tambahkan untuk dokumen akuntabilitas ini adalah dokumen KOSP yang sudah disusun oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah, guru, pengawas, pemangku kepentingan, dan mungkin juga ada pendampingan dari dinas, dari pengawas, ya. Kemudian dokumen perencanaan satuan pendidikan, ini baik jangka pendek maupun jangka panjang, biasa disebut sebagai rencana kerja tahunan. Kemudian dokumen laporan satuan pendidikan, ini terkait dokumen laporan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk konteks pengelolaan kinerja tahun 2024, maka dokumen yang dimaksud adalah laporan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahun sebelumnya atau tahun 2023. Kemudian rangkuman kehadiran guru. Di sini adalah dokumen yang berisi rekapitulasi kehadiran bulanan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan bukan daftar hadir. Jadi cukup rekap saja itu juga sudah boleh, gitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya terkait penetapan predikat kinerja. Ini tadi ada 4 variabel ya, praktek kinerja. Di sini masing-masing kepala sekolah memilih satu indikator, kemudian di sini tindak lanjutnya dinilai, aspek penilaiannya adalah upaya refleksi, upaya mempelajari, dan perubahan praktek. Adapun perilaku kinerja, 7 perilaku kerja berakhlak dari bulan Januari sampai bulan Juni, ini Bapak Ibu pengawas nilai. Nah, selanjutnya penilaiannya ini adalah di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, atau di bawah ekspektasi. Kemudian untuk pengembangan kompetensi, ini tadi 32 poin dipertimbangkan. Kemudian untuk dokumen akuntabilitas dikumpulkan ya, agar predikat Bapak Ibu nanti bisa tertampil atau muncul di sistem, yaitu penyediaan dokumen KWSP, rencana program sekolah, laporan kegiatan sekolah, dan daftar hadir kepala sekolah maupun guru. Nah, ini alur rekomendasi predikat kinerja Bapak Ibu. Rekomendasi predikat kinerja ya, ada menentukan rating praktek kinerja, menilai upaya refleksi, menilai upaya tindak lanjut, dan menilai perubahan praktek. Kemudian rating perilaku kerja, ini menilai perilaku kerja ya, ini dengan observasi. Nah, ini dengan catatan tim kerja. Nah, ini poin pengembangan kompetensi sebagai pertimbangan. Nilai ini nanti akan memunculkan rekomendasi predikat kerja yang selanjutnya akan Bapak Ibu teruskan kepada kepala dinas dan akan ditentukan nilai akhirnya ya. Bagaimana rekomendasi predikat kinerja ini ditetapkan ya? Dari catatan pengawas ini terkait penilaian upaya refleksi, upaya mempelajari, dan upaya perubahan praktek. Selanjutnya observasi terhadap perilaku dan pengembangan kompetensi yang nantinya ini sebagai bahan pertimbangan tadi. Baik, ini Bapak Ibu, untuk rubriknya ya, di paparan ini juga sudah ada. Jika Bapak Ibu kemarin memilih rubrik observasi kelas, ya, kinerja kepala sekolah.
umpan balik konstruktif, penyampaian informasi terhadap proses dan capaian pembelajaran ya. Di sini ada fokus perilaku, masing-masing ada 3 perilaku ya. Bapak Ibu cukup memilih 1, 2 saja, tidak harus ketiganya. Dan yang akan dilakukan observasi juga sesuai dengan indikator yang ada di sini ya, indikator yang ada. Nah, ini ada target perilaku ya, kejelasan pesan, contohnya adalah untuk visi misi, indikator komunikasi visi misi satuan pendidikan. Ya, ada kejelasan pesan, keterlibatan audiens, undangan beraksi. Nah, ini ada contoh perilaku yang dianjurkan dan contoh perilaku yang dihindari. Kemudian indikator 2, presentasi program sekolah. Yang akan dinilai, yang akan diperhatikan adalah target dari kejelasan pesan, pemanfaatan data dan bukti, keterlibatan audiens. Apa yang dianjurkan dan apa yang dihindari. Ini dari 8 indikator sudah disiapkan pada paparan ini. Jadi nanti pengawas boleh mengeprint ya. Ini dari halaman dari slide 53 ya sampai slide 60. Nah, ini nanti untuk membantu pengawas ketika mengamati pada saat observasi di print aja Bapak Ibu. Jadi tidak harus membuka sistemnya pada saat itu. Atau mungkin bahkan sampai saat ini ada pengawas yang belum bisa mengakses ke PMM. Tapi bukan berarti Bapak Ibu belum bisa melakukan penilaian. Boleh melakukan observasi, kemudian nanti menginputnya ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan akun atau sudah bisa mengaksesnya. Jadi sudah bisa Bapak Ibu mulai lakukan, ya. Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa pertanyaan yang sering disampaikan dan ini dirangkum oleh tim PMM Pusat. Siapa pejabat penilai kinerja kepala sekolah? Pejabat penilai yang berwenang untuk menilai kinerja kepala sekolah adalah Kepala Dinas Pendidikan. Dalam pasal 25 nomor 7607 bisa membentuk tim kerja. Dalam hal ini adalah pengawas sekolah pembinanya masing-masing. Dalam konteks pengelolaan kinerja di PMM, penetapan predikat kinerja dan konversi angka kredit untuk kepala sekolah akan dilakukan oleh kepala dinas. Namun selama proses pelaksanaan, pengawas sekolah atau tim kerjalah yang akan terlibat langsung dalam memantau, membina, dan merekomendasikan penilai. Bagaimana jika sekolah tidak memiliki pengawas? Kepala dinas akan membentuk tim kerja yang anggotanya adalah pengawas sekolah. Pembentukan tim kerja ini dilakukan untuk memenuhi cakupan seluruh satuan pendidikan yang tersedia. Dalam hal ini, Kemdikbudristek akan mengarahkan dan mendorong dinas pendidikan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Bagaimana observasi kinerja kepala sekolah dilakukan? Apakah ada rubriknya? Pelaksanaan observasi kinerja kepala sekolah dapat disesuaikan dengan kebutuhan indikator yang dipilih serta kondisi masing-masing daerah. Beberapa pilihan adalah melalui observasi langsung, tidak langsung, atau melalui observasi catatan mandiri yang masing-masing ini tentu ada kelebihan kekurangan. Perlu diingat, pelaksanaan observasi tidak dilakukan di dalam aplikasi PMM. Aplikasi hanya menjadi tempat input catatan. Rubrik observasi kinerja sudah tersedia di PMM, namun mohon dipahami bahwa rubrik tersebut hanya contoh dan bisa disesuaikan melalui kesepakatan pegawai dan atasan. Baik, terkait substansi sudah selesai Bapak Ibu, saya lanjutkan dengan praktek ya, dengan simulasi langsung. Mudah-mudahan masih standby ya Bapak Ibu. Bapak Ibu masih di situ, kalau mau sambil ngeteh ngopi silahkan ya. Ini saya sudah membuka PMM saya. Kemudian saya ke pengelolaan kinerja ya. Kebetulan ini KS.
Mau bertanya Ibu, untuk masuk di usul kinerja waktu itu kan sudah mengisi, tetapi kan ada beberapa yang salah, sehingga bisa akan kami edit atau kami ganti, Bu. Seperti daftar hadir, itu sudah terlanjur saya edit, saya masukkan di bulan Januari, Februari, saya kira bisa ditambah di bulan Maret, April, tetapi ternyata tidak bisa, sehingga persensinya hanya Januari, Februari, sehingga kalau bisa dibukakan untuk bisa diedit. Itu Bu, semuanya ya rencana kinerja maupun bukti-bukti fisik yang sudah kami unggah sudah terlanjur, mestinya salah, itu jelas salah. Kemudian selanjutnya Bu, untuk pelaksanaan penilaian kinerja di PMM ini, apakah nantinya setelah ada penilaian kinerja di PMM, di akhir tahun kepala sekolah sudah tidak ada penilaian kinerja kepala sekolah seperti yang sudah-sudah PKKS waktu itu. Setiap akhir tahun nggak ada. Sekarang sudah ada di PMM, malah 2 kali nanti penilaian. Apakah nanti PKKS yang akhir tahun rutin itu ditiadakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung jawab ya. Baik Pak Rohmat, matur nuwun. Yang pertama Bapak karena di sekolah Bapak sudah mengupload ini ya, mengupload bukti-bukti tadi, sementara ternyata sudah tidak bisa diedit, Bapak bisa menyampaikan ke pusat bantuan ya Pak, ke pusat bantuan. Nah nanti nomor e-tiket boleh disampaikan ke saya, nama sekolah, akun belajar ID, nama kepala sekolah, instansi, akun belajar ID, NPSN, dan juga nomor e-tiket, kendala. Nanti insya Allah saya bantu up. Tapi kalau ataupun kepepetnya, ini kepepetnya ya Pak, kepepetnya tidak bisa diubah gitu ya, Bapak Ibu menyampaikan file yang terbaru kepada pengawas secara manual. Jadi bisa melalui WA gitu ya, bisa melalui WA atau bisa melalui flash disk gitu. Jadi disampaikannya secara manual. Yang penting kan ini bagaimana bisa tercukupi, karena kan pada akhirnya nanti juga yang akan mempertimbangkan adalah pengawas pembina Bapak Ibu masing-masing dalam penilaiannya. Kepala pengawas itu saya sudah bisa masuk. Nanti Bapak Ibu sesudah mendapatkan akun belajar ID, sesudah di plotting tim kerja tadi ya, nanti di sini di akun kepala sekolah, di akun pengawas ya, akan muncul seperti ini. Pengawas, ya insya Allah seperti ini ya, kalau ada perubahan ya namanya sistem berkembang gitu ya Bapak Ibu. Nah di pengawas ini nanti bisa diklik sebagai tim kerja. Kemudian di tim kerja ini kita lakukan penilaian ya, lakukan penilaian. Nah, kita klik cek penilaian. Kemudian pada saat cek penilaian, oh ternyata kepala sekolahnya belum masuk ya. Ya berarti ya mohon maaf Bapak Ibu, saya belum bisa mempraktekkan. Oh, kita pakai ini saja ya, pakai panduan teknis. Insya Allah kalau ini sudah lancar, saya buatkan simulasinya. Insya Allah ya. Kita ke ini saja Bapak Ibu. Linktree pengelolaan kinerja kepala sekolah, kemudian ke panduan teknis untuk kepala sekolah ya. Di sini langkah-langkahnya itu sudah dijelaskan di sini. Oke ya. Uh, Seperti ini ya Bapak Ibu.
Nanti di kepala sekolah itu ketika diklik sebagai pegawai, ya, sebagai pegawai insya Allah akan muncul seperti ini. Dia sebagai kepala sekolah di mana, gitu ya. Ini juga perlu kita mengkonfirmasinya. Kalau misalnya lebih dari satu sekolah ya berarti ke semuanya. Kemudian klik mulai ya. Ini kalau dulu ketika mulai merencanakan ya. Ketika mulai merencanakan dulu. Nah, ketika mulai merencanakan, oh ya, pertanyaan dari Pak S tadi, ketika dia sebagai kepala sekolah lebih dari satu, berarti semuanya dinilai, Pak, ya, karena semuanya juga diminta melakukan perencanaan. Bisa jadi masing-masing sekolah tadi pengawasnya berbeda, gitu kan? Pengawasnya berbeda. Apabila Anda merupakan kepala sekolah yang juga menjabat sebagai kepala sekolah PLT di satuan pendidikan lain, Anda perlu mengisi perencanaan kinerja untuk Sadik di mana Anda menjabat sebagai PLT juga. Nah, berarti ini termasuk dinilai masing-masing. Kemudian perencanaan kinerja ya, ini dulu di bulan Januari, insya Allah semuanya tidak ada masalah. Kemudian kita ke bagian pelaksanaan. Pada bagian pelaksanaan ya sebagai pegawai klik gitu ya. Kemudian mengkonfirmasi Bapak Ibu atasannya siapa. Kemudian di sini klik praktek kinerja ya, cek praktek kinerja. Nah, kemudian ini yang biasanya menjadi kendala Bapak Ibu, ini harus diisi persis, harus diketikkan persis apa adanya. Tidak bisa di copy paste, kurang titik, kapital, itu juga tidak bisa diklik lanjut. Jadi ini saya setuju untuk konfirmasi ulang data atasan titik. Kapital tidak nyambut juga silakan diperhatikan. Kemudian kalau sudah sesuai, klik lanjut. Apakah data tim kerjanya benar, data daerah benar? Jika sudah, maka dilanjut. Jika di tempat Bapak Ibu Kepala Sekolah ada notifikasi data tidak ditemukan, itu artinya bahwa di sekolah Bapak Ibu belum plotting oleh operator Simtendik untuk tim penilainya, gitu ya. Kemudian kita tunggu saja plottingan dari dinas. Kemudian Bapak Ibu pilih observasi praktek kinerja. Pada bagian ini cek langkah observasi. Selanjutnya isi dokumen. Pada bagian isi dokumen, nah ini ya, Bapak Ibu diberikan 3 pilihan target perilaku. Bapak Ibu boleh memilih 1 atau 2 saja, boleh ketiga-tiganya monggo ya. Tapi yang memang mungkin Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu bisa klik bagian cek rubrik observasi ya. Cek rubrik observasinya apa saja. Di sana nanti dipilih kalau memimpin diskusi dengan fokus pada pencapaian tujuan itu yang dianjurkan perilaku yang bagaimana, yang dihindari perilaku yang bagaimana. Kemudian upaya untuk mempelajarinya apa? Misalnya mempelajari di PMM, belajar di komunitas belajar, atau mencari video inspirasi, dan lain-lain ya. Kapan akan dilakukan, tempat di mana, nama kegiatan apa, catatan lainnya, misal yang akan diundang siapa, dan lain-lain. Kemudian klik kumpulkan, ya. Sesudah diklik kumpulkan, maka Bapak Ibu selanjutnya di bagian pengawas, Bapak Ibu lapor kepada pengawas. Bu, saya sudah melakukan pengisian gitu kan. Nah, nanti di bagian pengawas Bapak Ibu bisa masuk ya, bisa melihat
sekolah binaan Bapak Ibu itu siapa saja, kepala sekolahnya siapa. Nah, ini dilihat kapan akan observasi, kemudian klik nilai, ya. Setelah klik nilai, ya, maka selanjutnya Bapak Ibu akan memberikan rating pada saat observasi. Nah, tadi kan hanya memilih 2 perilaku, maka di pengawas juga muncul perilaku. Nah, perilaku yang tadi ditargetkan itu eh, ya, kegiatan yang ditargetkan bagaimana? Apakah belum dilakukan, dilakukan tapi belum efektif, atau dilakukan dan efektif? Nah, Bapak Ibu di sini tidak usah ragu-ragu menilai sesuai kenyataan yang ada. Jika memang belum dilakukan, ya sudah, pilih saja bagian itu. Atau sudah dilakukan tapi belum efektif, ya sudah, klik bagian itu. Nah, silakan ditambahkan keterangannya ya. Misal belum muncul pada saat pelaksanaan observasi atau sudah muncul tetapi belum optimal. Masih ada peserta yang ketika bertanya belum difasilitasi. Nah, itu sebagai contoh ya, Bapak Ibu. Kemudian eh, sesudah melakukan rating ini, Bapak Ibu merekomendasikan, rekomendasinya apa? Misal, silakan belajar pada PMM, silakan optimasi diskusi di komunitas belajar, atau silakan mencari video inspirasi, atau siap mempelajari modul yang mana. Kemudian klik kumpulkan, ya. Sesudah klik kumpulkan, Bapak Ibu kembali menyampaikan ke kepala sekolah, Bu, sudah saya nilai gitu kan. Nah, selanjutnya ini si kepala sekolah sudah bisa melanjutkan penilaiannya, yaitu eh, ya sudah bisa melihat hasil penilaian dari si observasi tadi, rating observasi, kemudian melakukan tindak lanjutnya ya. Tujuan tindak lanjutnya untuk apa ya? Kemudian kapan akan dilakukan? Nah, ini kan masih ada periode Mei sampai Juni, nggih, Bapak Ibu. Jadi tindak lanjut itu dilakukan maksimal akhir bulan, akhir periode ini. Kemudian Bapak Ibu memerlukan dukungan apa dari pengawas, misal pendampingan atau apa. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengambil pembelajaran melalui PMM dan ini sifatnya opsional ya. Kemudian sesudah itu Bapak Ibu melakukan refleksi ini. Bapak Ibu sadar nggak selama kemarin melakukan pelaksanaan ketika diobservasi itu? Bagaimana kesadaran Bapak Ibu? Apakah sadar bahwa uh, langsung ke tempat itu aja bimbel. Wait. Mau ditutup. Mau ditutup. Itu. Enggak, udah dibahas sama aku. Ayo Bu duluan Bu. ya. Oh, Oke. Bocor. Nah, ini ya Bapak Ibu, bagaimana kesadaran Bapak Ibu ya? Apakah bisa merefleksikan diri ketika kemarin itu seperti apa gitu ya? Ketika selama pelaksanaan observasi itu. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa menjelaskan, oh iya saya kemarin tadi seperti yang dicontohkan, saya grogi gitu ya. Ya, saya grogi misalnya ya, karena ditunggui oleh pengawas, atau saya sadar bahwa ternyata masih ada guru yang belum saya fasilitasi gitu. Oke. Nah, silakan kemudian ini klik kumpulkan.
Kemudian selanjutnya ya kita ke slide-nya pengawas Bapak Ibu. Bentar Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya ya ke pengawas. Nah, pada bagian pengawas ini kemudian pengawas mencermati isian dari kepala sekolah tadi gitu ya. Isiannya seperti apa? Nah, ini diklik ya. Tantangan yang dihadapi melakukan praktek kinerja, kemudian panduan pengisian refleksinya juga ada. Nah, ini tujuan tindak lanjut yang ingin dilakukan apa? Kemudian upayanya apa saja? Kapan akan melakukan pembelajaran? Ini tadi si kepala sekolah nggih Bapak Ibu. Kemudian untuk pengawas ya. Ya, setelah mencermati hasil si guru, si kepala sekolah tadi sadar atau tidak gitu ya, sadar atau tidak. Kemudian setelah melakukan penilaian refleksi kesadaran kepala sekolah tadi, maka akan muncul ya bahwa nilainya itu ya rating praktek kinerjanya apakah sesuai ekspektasi ataukah di bawah ekspektasi ataukah di atas ekspektasi. Nah, mungkin itu nanti detailnya Bapak Ibu bisa mempelajari di panduan teknik sini. Mohon maaf karena tadi sebenarnya saya mau praktek langsung ya Bapak Ibu, tapi ternyata sudah akunnya belum bisa. Baik.